calon presiden umat Anies Baswedan yang semakin kesini kebongkar bahwa dia nggak punya akhlak. Prabowo aja dikhianatin, apalagi kalian pendukungnya, pendukung militannya yang menurut dia nggak punya arti apa-apa. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari calon presiden umat Anies Baswedan yang semakin kesini kebongkar bahwa dia nggak punya akhlak. Prabowo aja dikhianatin, apalagi kalian pendukungnya, pendukung militannya yang menurut dia nggak punya arti apa-apa. Jadi ceritanya awalnya ini kan memang ini sudah jadi perbincangan beberapa hari belakangan. Awalnya kan memang dari statement Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa ada perjanjian tertulis antara Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga Sandiaga Uno dan Anies Baswedan. Perjanjian tertulis ini terjadi pada bulan September tahun 2016, satu hari menjelang pendaftaran bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada tahun 2017, di mana pada waktu itu Anies Baswedan maju bersama dengan Sandiaga Uno. Nah, perjanjian tertulis ini ditulis oleh Fadlizon yang kemudian diberi materai dan ditandatangani oleh 3 orang ini, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan juga Prabowo Subianto. Nah, tanda tangan bermaterai ini sekarang kabarnya ini disimpan rapi oleh Wakil Ketua Partai Gerindra, yakni Sufmi Dasko. Dan Sufmi Dasko juga mengamini pernyataan dari Sandiaga Uno bahwa iya memang barangnya ada di saya, katanya. Sandiaga Uno juga mengatakan bahwa perjanjian ini sebetulnya masih berlaku sampai sekarang dan kabarnya perjanjian ini berlaku sampai tahun 2024. Nah, isinya apa perjanjian ini? Sandiaga Uno nggak pernah mau menjawab apa ini. Kemudian Sufmi Dasko juga tidak mengatakan isinya apa. Fadlizon sampai sekarang juga masih bungkam. Yang jelas menurut mereka ini adalah isi perjanjiannya tentang Pilkada DKI 2017 dan tentang Pilpres. Mungkin Pilpres 2019 dan 2024. Nah, ini menurut beberapa selentingan kabar, dan Anies Baswedan sendiri juga pernah menyatakan bahwa semasa Prabowo mencalonkan menjadi bakal calon presiden, Anies dilarang untuk mencalonkan ini jadi presiden juga. Nah, ini yang kemudian menjadi banyak perbincangan bahwa Anies ini dianggap berkhianat, kemudian Anies ini dianggap gak punya akhlak. Ya karena memang kita tahu di tahun 2017 ini kan memang Anies maju sebagai calon gubernur DKI bersama dengan Sandiaga Uno, ini kan diusung oleh Gerindra dan juga PKS. Jadi Prabowo Subianto dan Partai Gerindra ini jasanya sangat besar sekali kepada Anies Baswedan. Nah, kemudian yang paling terbaru ini adalah salah satu politisi Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengatakan bahwa perjanjian ini tidak mengikat secara hukum. Mau dilaksanakan silakan, tidak juga silakan. Ini sebetulnya hanya masalah gentleman agreement. Gentleman agreement ini ya masalah moral saja. Kalau misalkan dilaksanakan silakan, enggak ya enggak apa-apa. Nah, berarti kesimpulannya kalau misalkan Anies Baswedan ini tidak melaksanakan perjanjian ini, ya berarti kesimpulannya dia nggak bermoral. Bukan saya yang ngomong ya, Habibur Rahman. Iya kan? Habibur Rahman mengatakan ini hanya perjanjian moral, tidak mengikat hukum. Dilaksanakan silakan, tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Tapi kalau tidak dilaksanakan, berarti yang tidak melaksanakan ya nggak bermoral dong, ya kan? Nah, jadi intinya begini. Kalau misalkan Anies ini memang mengkhianati perjanjian ini, sedangkan Prabowo ini adalah orang yang sangat berjasa, Partai Gerindra ini sangat berjasa untuk kemenangan Anies di Pilgub tahun 2017, berarti dia ini memang sangat berkhianat kalau sekarang perjanjiannya seperti itu. Dia ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya, dia ini berkhianat. Nah, apalagi kalau misalkan dia nanti menjadi bakal calon presiden atau
naudzubillah min dzalik, jadi presiden. Apa yang terjadi? Mungkin Prabowo nanti akan mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Megawati pada waktu ulang tahun PDIP beberapa waktu yang lalu. Mungkin dia bisa bilang begini juga, Anies ini kalau misalkan nggak ada Gerindra, nggak tahu dah jadi apa. Mungkin seperti itu. Ya iyalah, pada waktu itu kalau misalkan 2017 Gerindra nggak mengusung Anies Baswedan, apa mungkin dia bisa maju ke sana? Apa mungkin dia bisa menang? Belum tentu juga. Nah, makanya Gerindra ini jasanya sangat besar sekali untuk Anies Baswedan. Dan kalau misalkan sekarang perjanjiannya ini dilanggar, ya memang Anies ini adalah orang yang berkhianat, begitu. Berarti sekarang kesimpulannya, kalau misalkan Prabowo saja yang begitu sangat berjasa kepada Anies Baswedan, mampu dia khianati, masih mau dia khianati, apalagi nanti pendukung-pendukung militan yang sekarang memuja-muja dia, ini sudah pasti nanti juga akan dikhianati. Sebetulnya untuk masalah pengkhianatan ini kan bisa kita lihat dari rekam jejaknya dia di Pilkada tahun 2017. Dengan dia tidak melaksanakan janji kampanyenya di tahun 2017, ini sudah terhitung dia sudah berkhianat kepada amanat masyarakat DKI Jakarta yang memenangkan Anies pada waktu itu. Sebesar 58% masyarakat Jakarta yang pada waktu itu memilih Anies. Sekarang kita sebutkan aja satu persatu apa janji kampanye yang tidak dilaksanakan oleh dia. Rumah DP 0 sampai sekarang juga belum terrealisasi. Ada sekian persen, 0, sekian persen terrealisasi, dan itu pun juga sangat sulit untuk memenuhi persyaratannya. Kemudian apa lagi? Penanganan banjir. Dia berjanji akan menaturalisasi sungai. Tapi yang dia lakukan adalah malah menggali jalan-jalan membuat sumur resapan. Dan yang terserap bukan hanya air, tapi juga anggaran dan truk molen. Ini kan kacau. Jalanan di Jakarta jadi rusak, penanganan banjir juga nggak selesai. Sumur resapan justru malah menggenang. Airnya menggenang di sana, tidak masuk ke dalam tanah. Nah, ini kan juga berkhianat kepada masyarakat Jakarta. Lalu apa lagi? Masalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan di DKI selama Anies menjabat ini justru malah naik. Sementara dia meminjam uang ke Bank DKI hanya untuk menggelar balapan Formula E. Apa coba? Apa yang dilakukan Anies Baswedan selama 5 tahun yang nggak mengkhianati rakyat Jakarta? Mana coba? Sebutkan. Ini belum lagi proyek-proyek yang kelebihan bayar, lem ibon, kemudian juga pengadaan pulpen, dan lain sebagainya. Robot damkar, bisa kita sebutkan satu persatu. Apa coba sekarang? Apa yang tidak dikhianati oleh Anies Baswedan? Jadi kalau menurut saya, pada waktu dia menjabat sebagai gubernur dan saat dia ingin maju menjadi gubernur DKI, itu memang tujuannya bukan ingin membenahi Jakarta, ingin merubah Jakarta menjadi jauh lebih baik, bukan. Dia itu cuman kepingin menjadi batu loncatan dia untuk menjadi bakal calon presiden di tahun 2024. Ya istilahnya cuman memenuhi CV, memenuhi kurikulum vitae. Jadi nanti kalau misalkan dia mendaftar nih menjadi calon presiden, pasti kan ada kurikulum vitae-nya. Disebutkan di sana mantan rektor, kemudian menteri bekas, bekas dipecat, kemudian juga mantan gubernur meskipun gagal total, yang penting ada di situ. Nah, sekarang pun kalau kita melihat tanda-tanda dia akan mengkhianati rakyatnya yang akan memilihnya, itu juga sudah terlihat jelas. Terbukti beberapa video yang memperlihatkan dia pada saat tidak tersorot kamera. Pada saat dia tidak menyadari ada kamera yang menyorot dia. Ada beberapa orang yang ingin mencium tangannya. Dia tarik tangannya dengan muka masam, dengan muka cemberut. Kemudian juga pada waktu di NTB beberapa waktu yang lalu, ada orang yang ingin memberikan jalan, hempaskan tangannya seperti itu. Itu kan mengindikasikan, mencerminkan bahwa sebetulnya dia ini bukan ingin menjadi pelayan rakyat, bukan ingin memberikan pelayanan yang terbaik buat rakyat, tapi hanya ingin mengejar kekuasaan. Dan orang-orang seperti ini nanti kalau misalkan dia diberi amanah sudah pasti berkhianat. Dan itu yang sudah dibuktikan oleh Anies Baswedan di Pilkada tahun 2017. Makanya sampai detik ini Anies Baswedan tidak pernah menyampaikan visi misinya karena dia menganggap visi misi tidak penting. Yang penting menurut dia adalah rekam jejak. Dan kita semua masyarakat Indonesia
yang cerdas ya, kecuali pendukungnya yang pada bego-bego itu, ini mengetahui rekam jejak Anies Baswedan di tahun 2017 seperti apa. Dan untuk orang-orang yang seperti ini, yang hanya ingin memanfaatkan jabatan untuk menguasai, entah itu menguasai orang lain, menguasai harta benda, menguasai sumber daya, patut kita tenggelamkan di tahun 2024. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.